Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita semua nikmat, limpahan nikmat. Curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, suami istri, saudara-saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Al-Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat jamaah Majelis Taklim Al-Furqan Ahad Subuh, terutama yang kami muliakan keluarga besar Pak Haji dan Mak Haji, semoga sehat walafiat. Juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tema tentang hikmah dari pergantian tahun. Alhamdulillah, hari ini bersamaan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Nah, di antara kebiasaan para salaf, orang-orang terdahulu, karena tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus, baik itu berkaitan dengan amaliyah. Tidak ada amalan khusus, entah itu berkaitan dengan doa-doa. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena memang tahun Hijriah ini di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Belum dibuat. Jadi adanya tahun Hijriah itu di zaman Khalifah Umar. Nah, baru ada.
Makanya untuk amalan-amalan dalil-dalil khusus yang berkaitan dengan amalan tahun baru itu tidak ada. Nah, tapi kebiasaan para salaful soleh terdahulu, mereka selalu muhasabah diri, merenung diri, ya kan? Nah, di antara para salaf terdahulu, ini salah satu kebiasaan Imam Syafi'i, apabila pagi kemudian matahari itu tenggelam, apa yang dipikirkan, maka berkuranglah umur kita. Satu hari itu. Apabila berkurang umur itu, otomatis kesempatan untuk berbuat baik, beramal pun juga sudah berkurang. Nah, jadi kebiasaan orang terdahulu, muhasabah diri. Akhir tahun, merenung, pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan. Dan ini di antara hikmah dari pergantian hari ataukah pekan, bulan, apalagi tahun. Nah, di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan makna dari pergantian hari, pekan, bulan, kita awali dengan Quran surat 6 ayat 60. Quran surat yang ke-6 ayatnya 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'asukum fi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara hikmah pergantian tahun di dalam Quran surah 6 ayatnya 60. Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Bukan tidur sendiri, tapi ditidurkan. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siangnya. Kemudian Allah membangunkan kamu pada siang harinya. Nah, ini yang kita lakukan. Bangun, tidur, ganti hari, terus berganti pekan. Bahkan hari ini bergantilah tahun. Nah, untuk apa semua itu? Allah katakan di dalam ayat ini, untuk menyempurnakan umurmu. Yang umur kita itu semuanya sudah Allah tetapkan. Sudah ada ketetapan masing-masing. Dan setiap kita berbeda-beda, tidak sama. Ada yang sudah melalui usia sampai 25 tahun. Ada yang udah lewat 30. Ada yang udah sampai 45. Ada yang udah sampai 50. Ya kan? Ada yang udah sampai 60. Nah, makanya pada saat pergantian hari, pekan, bulan, dan tahun ini sebenarnya Allah sedang menyempurnakan usia kita masing-masing. Yang mana usia kita itu sudah Allah tetapkan. Di antara takdir yang Allah tetapkan, kita itu adalah usia.
Makanya kehidupan kita itu dibatasi dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, apabila umur itu sudah sempurna, semakin sempurna, sesuai dengan ketetapan, kemudian Allah katakan, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, inilah yang sedang terjadi dengan kita saat ini. Yang sebenarnya. Makanya saat pergantian tahun yang terjadi dengan kita masing, ada yang udah 40, 45, 46. Itu sebenarnya kita sedang disempurnakan usia kita. Atau dengan kata lainnya, kita itu berjalan meninggalkan dunia. Sudah semakin jauh dunia ini kita tinggalkan. Yang 30 berarti sudah 30 tahun berjalan meninggalkan dunia. Yang 40 berarti sudah 40 tahun berjalan meninggalkan dunia. Yang 60 juga sama, berarti sudah 60 tahun berjalan di muka bumi ini. Kemana? Meninggalkan dunia. Tapi kita tuh kadang-kadang dunia udah kita tinggalkan selama 40 tahun perjalanan. Tapi kadang-kadang kita tuh masih sibuk kayak mau tinggal selamanya di dunia. Padahal kita itu udah meninggalkan dunia. Cuma belum meninggal aja. Tapi kalau dunia itu udah ditinggalkan jelas. Artinya pada saat dunia kita sudah tinggalkan, yang berjalan sudah 40 tahun, yang 45 tahun berarti udah berjalan selama 45 tahun meninggalkan dunia. Artinya yang dekat itu apa? Yang dekat itu dengan kematian. Semakin dekat akhirat itu dengan kita. Dan ini diantara hikmah pergantian tahun. Diantaranya. Nah, makanya diantara kebiasaan-kebiasaan para salaful soleh terdahulu, apabila berganti hari, apabila berganti pekan, apabila berganti bulan, apalagi tahun, mereka selalu muhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Apa yang kira-kira harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan ke depan untuk 1 tahun ke depan, tujuannya agar kita tambah baik lagi. Entah itu dalam urusan dunia kita atau mungkin dalam urusan akhirat kita. Harus menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi paling tidak di antara hikmah pergantian tahun itu justru mendekatkan kita kepada ketetapan Allah. Bukan malah menjauhinya. Artinya semakin dekat. Kita buka Quran surat 21 ayat 1. Surat 21 ayat 1. Quran surat 21 ayatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Pergantian hari, pergantian pekan, bulan, apalagi tahun, bukan malah menjauhkan kita dari ajal kita, tapi justru malah mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Padahal mereka sudah berjalan meninggalkan dunia. Tapi Allah katakan dalam ayat ini mereka banyak dalam keadaan lalai terhadap dunia.
Siapa orang-orang yang lalai terhadap dunia itu? Mereka lalai terhadap dunia karena mereka berpaling dari akhirat. Tapi kalau dua-duanya dikejar, enggak. Mereka ngejar dunia, mereka ngejar akhirat, itu enggak. Tapi kalau misalnya satu dunia saja yang dia kejar, akhiratnya enggak, itu termasuk lalai. Padahal jelas kita itu sudah berjalan meninggalkan dunia. Pergantian hari, pekan, bulan, dan tahun itu mendekatkan kita kepada kehidupan akhirat. Bukan malah menjauhin. Nah, inilah di antara hikmah pergantian tahun. Nah, makanya di Islam itu tidak ada kegembiraan. Ada yang istilah ulang tahun, ya malah nyanyi-nyanyi, iya kan? Udah dekat mati malah nyanyi-nyanyi. Iya kan? Karena tidak maksud dengan maknanya. Kita tuh kadang-kadang takut vonis manusia, tapi yang jelas-jelas di Al-Quran jelas vonis Allah itu pasti, tapi kadang-kadang ada yang masih lupa. Giliran divonis dokter, kayaknya Bapak tidak lama lagi nih. Ya, udah usaha kami udah maksimal. Nah, ya kan? Takut kadang-kadang manusia. Padahal kematian itu haknya Allah. Nah, tapi pergantian hari, pekan, bulan, dan tahun itu, ya, ndak harus divonis dokter pun udah jelas. Kenyataannya sudah memang mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Nah, ini di sisi yang menurut kita kurang siap untuk menghadapinya. Nah, tapi di sisi lain pun ada baiknya pergantian tahun itu. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan. Iya kan? Di sisi lain usia kita berkurang, ya kan? Di sisi lain kita berjalan mendekati ajal kita, tapi di sisi lain juga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup di 1446 Hijriah ini. Iya kan? Masih punya kesempatan berarti. Jadi dua sisi. Berkurangnya umur, tapi kita dapat nikmat sempat. Nikmat sempat. Iya kan? Banyak kesempatan yang kita dapat ini nanti. Ada yang sempat menambah puasanya, ada yang sempat menambah ilmunya, ada yang sempat menambah sedekahnya, perbuatan baiknya. Nah, kalau kesempatan-kesempatan ini kita manfaatkan. Artinya, agar kita ke depan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, maka kita harus maksimalkan. Kita harus gunakan kesempatan yang saat ini sedang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang tidak Allah berikan hidup, ya. Ada orang yang Allah berikan kesempatan hidup sama cuma usia 20 tahun, ya kan? Tidak pernah merasakan bagaimana hidup di usia 25 tahun. Ada orang yang Allah hanya berikan hidup sampai usia 30, tidak sempat hidup sampai usia 40. Ya kan? Ada yang diberikan hidup sampai 40 tahun, tapi ada yang tidak sampai 50. Nah, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesempatan. Paling tidak yang kita dapat hari ini, nikmat sempat hidup di 1446 Hijriah ini. Nah, ini harus betul-betul kita manfaatkan, betul-betul kita harus maksimalkan. Kenapa? Karena kita tidak lama di dunia. Nah, kesempatan yang sebentar yang saat ini sedang Allah berikan, mari kita manfaatkan, mari kita maksimalkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Nah, kesempatan yang sedikit ini kita harus manfaatkan. Kita buka Quran surat 23. Surat Al-Mu'minun ayatnya 112, 114. Surat 23. Ayat 112 sampai 114. Qala kam labistum fil ardi adada sinin.
Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Yang artinya, dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dan dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Pergantian tahun membuat kita semakin dekat dengan ajal kita. Pergantian tahun menyebabkan semakin sedikitnya kesempatan kita untuk beramal. Tinggal sisanya. Tapi di pergantian tahun juga memberikan kesempatan kita mendapatkan nikmat sempat. Tapi kesempatan ini tentu tidak banyak. Karena di antara kita mungkin ada yang sudah sampai 30 usianya. Kalau udah 30 berarti udah separuh jalan. Kalau yang udah 40, berarti udah lebih separuh jalan. Bahkan usia 40 pun Allah cantumkan di dalam Quran. Usia 40. Usia 50, 60 pun ada di dalam Quran. Usia 70 ada dalam hadis Nabi SAW. Artinya kalau yang udah 30 udah separuh lebih ini. Berarti kalaupun seandainya kita diberikan usia sampai 60 ke atas, ya paling tidak tinggal separuh lagi perjalanan hidup kita. Artinya kalaupun hidup, ya tidak lama lagi. Paling tinggal 30 tahun. Nah apalagi kita yang sudah 40, udah separuh lebih ini perjalanan kita. Selama 40 tahun ini tuh kita tuh berjalan. Kemana? Ninggalkan dunia. Tapi kita tuh tidak henti-hentinya ngejar dunia. Seolah-olah kita tuh tidak akan pernah mati. Tidak berhenti-berhentinya. Sampai kadang-kadang ada yang melalaikan dari tujuan utama yang sebenarnya kenapa kita Allah ciptakan. Kalau seandainya sekarang kita sudah berada di angka 40, kalau misalnya dikasih usia sampai 60 ke atas, itu paling usianya tinggal 20 tahun berarti. Iya kan? Nah kesempatan yang 20 inilah untuk kita apa? Memperbanyak amal. Tapi kalau di usia ini kita masih dilalaikan, kesempatan kita sudah semakin dikit, tidak banyak lagi. Makanya betul kebiasaan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu selalu merenung. Tentang apa yang harus dia bawa saat nanti dia menghadap Allah. Nah, subhanallah apalagi yang kalau udah 50, Pak. Artinya kalaupun dikasih Allah usia sampai 60 ke atas, itu paling lama tinggal 10 tahun berarti. Kesempatan kita tuh tinggal 10 tahun lagi kalau yang udah dikasih 50. Tidak banyak sebenarnya. Apalagi yang udah 60. Udah tinggal sedikit lagi. Kesempatan untuk nambah amal soleh itu. Nah, inilah yang saat ini sedang terjadi dengan kita. Bukan malah jauh, tapi malah dekat. Ini kata Nabi SAW, kalau kita tuh paham betul kehidupan dunia dan akhirat itu, maka tertawa pun kita sungkan. Maka banyaklah menangis daripada tertawa. Kalau kita memahami yang sebenarnya. Kehidupan itu. Tapi kadang-kadang ada orang itu yang tidak memahami, memaknai pergantian-pergantian tahun itu tidak seperti ini. Yang akhirnya apa?
dihabiskan untuk bercanda, dihabiskan untuk liburan, ya kan? Dihabiskan untuk hura-hura, dibuat kesempatan untuk, bermacam cara. Harusnya kita merenung, yang akhirnya kita menangisi diri kita sendiri karena kekhawatiran kita belum siap dengan apa yang harus kita bawa menghadap Allah nanti, harusnya. Karena kita tuh diberikan kesempatan sebentar. Kesempatan hidup kita sebentar di dunia ini. Di antara kita ada yang sudah separuh jalan. Artinya yang sebentar itu sudah semakin sedikit lagi. Karena memang kontrak kita tidak ada yang lama. Nah makanya di dalam ayat 112. Allah berfirman, berapa tahunkah kamu lama tinggal di bumi itu? Mereka yang pernah tinggal di bumi menjawab, kami tinggal di bumi itu hanya sehari. Ada yang jawab, bahkan tidak sampai sehari. Bahkan ada yang menjawab itu cuma setengah hari saja. Namun Allah jawab di ayat berikutnya, Allah berfirman, kamu tinggal di bumi itu hanya sebentar saja. Kalau kamu benar-benar paham makna kehidupan yang sebentar itu, dan kamu tinggal di bumi itu hanya sebentar, tidak lama. Nah makanya tadi, kita udah kontraknya tidak ada yang lama, kita diberikan kehidupan yang sebentar, di antara kita sudah menjalani hidup yang sebentar ini ada yang udah separuh lebih. Bahkan ada yang mungkin di antara kita yang sudah 60 lebih, subhanallah. Harusnya kita tuh penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Dengan pergantian tahun seperti ini. Nah, ini di antara makna pergantian tahun. Nah, tapi di sisi lain tadi alhamdulillah kita tuh masih diberi kesempatan oleh Allah hidup. Iya kan? Ini yang di balik itu semua, sisi baiknya kita tuh masih diberi kesempatan. Hidup oleh Allah. Ya, yang kalau kita masih di dunia, sekarang kan kita masih di dunia, kita tuh masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Ya kan? Makanya kenapa Allah ceritakan tentang ayat-ayat seperti yang udah kita bahas tadi. Kenapa Allah ceritakan? Itu sebenarnya biar jadi pelajaran hidup buat kita. Biar jadi nasihat hidup. Karena inti sari dari Al-Quran itu sebenarnya arahnya ke situ. Jadi nasihat hidup. Ya, jadi pandangan hidup. Ya kan? Biar kita tuh dapat nasihat. Ya, tujuannya kita tidak menyia-nyiakan nikmat sempat. Karena di antara nikmat yang suka manusia lalaikan, kata Nabi SAW, 2. Nikmat sehat sama nikmat sempat. Termasuklah kita ini diberikan oleh Allah sempat hidup. Nah di sisi lain kita dapat nikmat sempat hidup. Iya, coba kita buka Quran surat 35. Ayatnya 37. Sempat hidup. Surat Fatir, surat 35. Ayatnya 37. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lizzalimina min nasir. Yang artinya,
Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Ya, di antara dalil saat kita dipanjangkan usia kita, hidup di hari berikutnya, hidup di pekan berikutnya, hidup di bulan berikutnya, atau dipanjangkan usia kita di tahun berikutnya, di antara dalil kebiasaan para salaf terdahulu merenung, berpikir, muhasabah diri, di antara ayatnya surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Itu yang luar biasanya kalau kita mempelajari ilmu syar'i. Kita mempelajari sesuatu yang belum terjadi dengan kita, dan kita mempelajari sesuatu yang telah terjadi berabad-abad, entah kita masih dalam keadaan apa, belum berwujud. Dengan kita belajar ilmu syar'i, mempelajari sesuatu yang telah terjadi dan mempelajari sesuatu yang belum terjadi. Di antaranya ini. Mereka berteriak di dalam neraka. Oh, kita sudah simpulkan. Berarti di neraka itu nanti penghuninya banyak yang teriak. Padahal kita belum sampai ke alam itu. Dengan kita mempelajari ilmu syar'i, kita diberikan gambaran, dan pasti keadaan mereka itu seperti ini. Karena ini firman Allah. Teriakan mereka apa? Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan berbuat baik. Subhanallah. Keinginan mereka. Padahal di dalam Al-Quran di surat 74, sorga dan neraka itu berdampingan. Kalau bahasa Palembangnya sebelahan. Kayak kita dibatasi tirai itu. Dan bisa bercakap antara penduduk neraka dengan penduduk sakor. Ma salakakum fi sakor? Kata penduduk sakor, qalu lam naku minal musallin. Yang nanya itu penduduk surga, jadi bisa ngobrol. Tapi penduduk neraka itu tidak ada keinginan pengen masuk surga. Ingin mereka kembali ke dunia. Kenapa enggak dia berteriak, ya Tuhanku masukkan kami ke surga, ya Tuhanku masukkan kami ke surga. Kok enggak ya? Tapi mereka tuh ingin kembali ke dunia ini. Nah, alhamdulillah kita sekarang itu masih di dunia. Iya kan? Itu yang luar biasa, kita masih di dunia. Ini menggambarkan betapa pentingnya kehidupan, kesempatan yang saat ini yang sedang Allah berikan kepada kita. Sempat hidup di tahun 1446 Hijriah ini. Nah, kenapa? Karena seketika kalau kita masih ada di dunia ini, kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Masya Allah. Tapi yang masih di dunia istimewa. Bahkan kalau kita masih di dunia ini, bukan hanya kita mampu melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri, bahkan kita masih bisa mampu untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang yang kita sayangi, kalaupun mereka udah di barzah. Masih bisa. Sedekah, pahalanya kita kasih. Ya kan, kurban, pahalanya kita sedekahin, pahalanya. Masih banyak bisa yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita sayangi, sekalipun mereka di barzah. Tapi dengan syarat, asal kita masih di dunia. Tapi kalau udah tidak ada di dunia lagi, udah tidak bisa apa-apa lagi kita. Nah, ini menggambarkan, walaupun kesempatan kita tinggal sebentar hidup di dunia ini, tapi paling tidak kita masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Makanya kita tuh jangan melihat perjalanan hidup seseorang itu saat di awal perjalanan. Lihatlah di akhir perjalanan. Kenapa? Awal perjalanan hidup seseorang bukan menentukan.
tapi akhirlah yang menentukan. Sama kayak kita pengajian. Untuk memulai pengajian itu semua bisa, Pak. Di mana-mana bisa. Kita buka pengajian, oke, rame. Tapi kalau untuk istiqomah, belum tentu semua bisa. Tapi kalau untuk memulai, banyak yang bisa. Rame, tapi kalau untuk istiqomah, belum tentu semua bisa. Sama, perjalanan hidup seseorang itu jangan lihat di awal perjalanannya. Tapi lihatlah di akhir perjalanan hidup. Berapa banyak dalil-dalil di Quran itu yang menunjukkan di akhirnya malah justru dia jadi ahli sorga. Yang kata Nabi SAW, nampak dia seperti ahli sorga, tapi akhirnya dia jadi ahli neraka. Subhanallah. Nah, tapi paling tidak orang itu nanti akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Paling tidak kalau kita masih ada di dunia ini, kita masih bisa melakukan hal yang terbaik. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan, saat dia minta, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan berbuat kebajikan yang lain seperti yang kami kerjakan dulu. Kata Allah, bukankah kami telah panjangkan umurmu? Siapa itu? Ya kita saat ini. Kita sudah diberikan hidup sampai 46 ini, Hijriah ini. Itu udah dipanjangkan Allah umurnya. Panjang itu tidak selalu harus sampai 70, enggak. Panjang itu enggak harus sampai 100 tahun, enggak. Hari ini pun kita masih hidup, besok pun kita masih hidup, bulan depan kita masih hidup, itu udah Allah panjangkan. Kenapa? Makanya di awal tadi, berapa banyak orang yang hanya hidup cuma hitungan hari. Berapa banyak orang yang hidup cuma diberikan kesempatan hanya hitungan pekan. Berapa banyak orang yang hidup hanya hitungan bulan. Bahkan cuma 1 tahun. Bahkan hanya sempat hidup cuma 10 tahun di dunia. Tidak pernah merasakan bagaimana hidup di usia 40 tahun itu. Yang di usia 40 tahun ada yang manggil Mama. Di usia 40 ada yang manggil Ayah, Abi. Ada yang benar tidak merasa ini tuh, Pak. Dia hidup sampai 40 tapi tidak sempat hidup di usia 50 ke atas. Yang di usia 50 ke atas yang tadi dipanggil ibu, bapak, ada yang manggil siapa? Kakek, yai, nenek. Ada yang tidak tempat merasakan itu. Nah, alhamdulillah selain kita sudah diberikan kesempatan hidup sampai di tahun ini, di awal tahun ini, di awal hari ini, di awal pekan ini, artinya itu adalah nikmat sempat. Makanya yang di dalam ayat ini Allah katakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Nah, di antara saat kita dipanjangkan umur, makanya termasuk kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, apa? Berpikir. Memikirkan apa? Tentu apa yang sudah kita lakukan. Yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW, hisaplah dirimu sebelum Allah menghisap. Memang tidak ada amalan khusus. Tapi kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, karena berkaitan dengan dalil-dalil Quran, ya juga kita harus lakukan. Untuk berpikir bagi yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakan azab. Jadi saat kita dihidupkan di hari ini, besok, pekan depan, bulan depan, itu kesempatan yang saat ini sedang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, lagi-lagi tidak kita maksimalkan, subhanallah, berapa banyak ayat-ayat di Quran yang Allah ceritakan, mereka menyesal. Sama, kita tuh sama, usia kita tuh sama. Kita dikasih waktu tuh dalam 1 hari 1 malam tuh sama, 24 jam sama. Nggak ada kita di Indonesia tuh yang hidup sampai 25 jam, nggak ada. Bedanya di mana? Ada yang sama-sama hidup 1 hari 1 malam 24 jam. Ada yang sempat sholat duha 2 rakaat. Ada yang tidak sempat. Iya kan? Sama-sama hidup 24 jam. Pagi tadi ada yang sudah sempat baca Quran 5 ayat. Ada yang belum. Iya kan? Padahal kita diberi waktu yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedain. Ada yang sama-sama hidup dalam 1 hari 24 jam. Pagi tadi ada yang udah sedekah walaupun sedikit. Iya.
Nah itu orang-orang yang memaksimalkan kesempatan. Jadi selalu dibuat kebaikan-kebaikan. Nah seperti hari ini. Alhamdulillah, ya sama-sama hidup kita. Dalam satu hari satu malam itu 24 jam. Kita udah majelis, pagi-pagi ini udah majelis. Tapi ada yang belum majelis, Pak. Nah ini termasuk memaksimalkan. Karena kalau seandainya kita tuh punya kemampuan, kita punya kesempatan, tapi tidak kita lakukan, itu bakal menjadi penyesalan kita nanti, Pak. Kalau waktu hidup saja tidak kita gunakan untuk kebaikan, ini ayatnya. Nah, apalagi kalau kita sempat beramal. Ada yang bisa mampu baca Quran setiap hari itu misalnya sampai 1 halaman atau sampai 10 ayat misalnya. Kemudian dia tidak lakukan di kesempatan-kesempatan yang saat ini sedang Allah berikan, maka itu nanti bakal menjadi penyesalan kita yang paling dalam. Penyesalan kalau sudah di alam yang lain itu tidak ada guna lagi. Tapi kalau nyesalnya di dunia ini masih luar biasa. Itu petanda kebaikan bagi dia. Nah artinya betul-betul ini harus kita maksimalkan. Kesempatan harus kita maksimalkan. Kemampuan kita harus kita maksimalkan. Kemampuan apa? Entah itu dalam membaca Quran, entah itu dalam bersedekah, entah itu dalam berbuat, intinya berbuat baik. Harus kita maksimalkan. Kenapa? Mengingat pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan ini bukan mendekatkan kita dengan, bukan malah menjauhkan kita, tapi malah mendekatkan kita dengan kematian. Nah, coba kita lihat. Orang yang tidak mau diberikan kesempatan, tapi dia tidak memaksimalkan kesempatan itu untuk berbuat baik. Entah kita punya kemampuan berbuat baik masing-masing, tapi tidak kita gunakan itu, maka itu akan menjadi penyesalan. Coba kita buka Quran surah 23. Surat 23. Yang apa tuh? Nanti ya Pak ya. Ya sudah aneh ya. Ya Bunya nanti ya. Udah kajian ya. Surat 23 ayatnya yang sekarang ya 99 100. Penyesalan orang-orang yang diberikan kesempatan ya, yang usia tadi tapi tidak dimanfaatkan, itu jadi penyesalan. Surat 23 ayatnya 99 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barza-barza sampai pada hari mereka dibangkitkan. Di antara ayat-ayat yang Allah ceritakan orang-orang yang diberikan kesempatan, apa itu hidup seperti kita saat ini, tapi tidak dimaksimalkan, maka ini akan menjadi penyesalan. Atau mungkin ada orang yang sudah diberikan kesempatan hidup, dia mampu berbuat baik, entah itu baca Quran, entah itu dia sedekah, entah itu dia majlis, entah itu dia melakukan amalan-amalan sunnah, tapi dia tidak kerjakan itu, maka itu kelak akan menjadi penyesalannya. Jadi penyesalan. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan demikianlah keadaan orang-orang kafir, sehingga apabila datang kematian seorang dari mereka itu, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan kami ke dunia." Apa katanya? Untuk apa?
la'alli a'malu sholiha, agar kami bisa berbuat baik. Kita tuh diberi waktu yang sama. Durasi waktunya sama. Ya kan? Nggak yang beda-beda. Kalau misalnya ada orang tuh dikasih 26 jam, kita dikasih 24 jam, ya wajarlah iri-iri. Seperti yang dipertanyakan para sahabat terdahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan diantaranya tafsir surat Lailatul Qadar. Jadi para sahabat terdahulu menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentulah sorga itu nanti akan dipenuhi oleh orang-orang terdahulu. Kalau bahasa kita, Nabi jawab apa? Ngapo cak itu? Kata para sahabat, usia mereka panjang-panjang. Kalau usia mereka panjang-panjang, tentu amal mereka lebih banyak. Kesempatan beramal mereka tidak sedikit, artinya lebih banyak. Tentulah kata para sahabat itu sorga itu nanti dipenuhi oleh umat-umat terdahulu. Tidak, kata Nabi. Kenapa? Karena umatku ada malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun beramal cuma 1 malam. Itulah kelebihannya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak fadilah-fadilah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah artinya tetap kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang paling banyak akan masuk surga. Karena mereka itu baru Lailatul Qadar. Belum lagi yang pahala dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ya kan? Belum lagi itu. Belum lagi yang puasa sunnah-sunnahnya. Yang lainnya. Belum lagi bacaan Quran segala macamnya. Yang 10 kali lipat. Ya kan? Dalam 1 huruf. Nah artinya kita tuh punya kesempatan yang banyak. Makanya wajar saat orang-orang yang wafat, saat mereka tinggal di barzah, yang menjadi penyesalan yang pertama kali adalah mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik padahal mereka mampu. Padahal mereka bisa. Ini kesempatan kita. Nah artinya betul-betul ke depan ini kita harus memaksimalkan kesempatan. Kita tidak pernah tahu apakah usia kita ini sampai 30. Tidak ada jaminan. Karena contoh sudah banyak. Kita tidak pernah tahu apakah kita tuh betul sampai 40 tahun. Kita tidak pernah tahu itu apa yakin kita tuh usia kita yang 50 ini harus sampai ke 60 dulu baru meninggal, itu kan tidak ada jaminan. Artinya tidak menutup kemungkinan itu yang muda dulu udah banyak contohnya. Iya kan? Nah artinya kita berjuang itu sama-sama. Yang tua iya, yang masih muda juga iya. Karena sama-sama ada kekhawatiran. Yang tua memang sudah mendekati, yang muda juga sudah banyak contohnya. Karena tidak ada jaminan kita harus sampai ke 60-70 tunda, itu hanya gambaran garis besar saja. Dan contohnya sudah banyak. Nah di antara solusi yang harus kita lakukan agar kita bertambah baik ke depan, di antara solusi-solusi yang harus kita lakukan, ini kita masuk ke solusi. Kita buka Quran surat 59. Di antara solusi yang harus kita lakukan agar kita tambah baik ke depan ini, suratnya 59. Ayatnya 18, 19. Solusi di antara yang harus kita lakukan agar ke depan kita lebih baik lagi. Quran surat 59. Ayatnya 18, 19. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum
Ulaika humul fasiqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di antara dalil-dalil yang dianjurkan saat pergantian tahun, muhasabah diri, introspeksi diri, yang tadi satu, yang dua ini. Di antaranya. Di ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, laksanakan perintah, jauhi larangan. Orang beriman, laksanakan perintah, jauhi larangan. Karena sama-sama ibadah. Kita sholat, dapat pahala. Jauhi larangan juga dapat pahala. Ngerjakan, larangan dapat dosa. Ninggalkan kewajiban kita ibadah juga dapat dosa. Nah kemudian setelah Allah katakan laksanakan perintah, jauhi larangan, dan hendaklah setiap kita masing-masing itu memperhatikan evaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama 50 tahun kita hidup di dunia ini. Ini yang berkaitan dengan hadis Nabi, hisab dirimu sebelum Allah hisab. Yang udah 40 tahun, berarti udah 40 tahun nih. Selama 40 tahun hidup ini yang udah kita lakukan untuk akhirat, apa? Kalau masalah dunia mah jangan tanya, kita tuh kreatif. Makanya dunia itu tidak bisa jadi ukuran, Mbak ya. Makanya kalau misalnya kita ada orang tua, nyokolain anak biar jadi orang kaya itu salah besar itu. Makanya kalau cuma untuk orang kaya aja nggak usah sekolah. Banyak loh Bu, Pak, Bu, orang yang tidak bisa membaca tuh. Masalah bisnisnya kaya raya kan buktinya. Ya kalau misalnya kita nyekolahin anak tinggi-tinggi ini pengen apa biar nanti kamu jadi orang kaya, salah tujuan. Ya kan? Kalau cuma untuk jadi orang kaya udah harus sekolah tinggi-tinggi, banyak yang jadi orang kaya. Ya kan? Tapi kalau kita nyekolahin anak, kita belajar itu bukan untuk itu, ada yang lebih penting lagi. Agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Soleha, anak-anak tujuannya menjadi anak-anak yang patuh, taat, ya kan? Salah tujuan. Nah, di antaranya kita harus memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita ini. Yang udah 50, introspeksi diri. Yang udah 60, berarti udah 60 tahun ini. Ya kan, hidup. Selama 60 tahun yang udah kita lakukan untuk akhirat kita tuh apa? Kalau untuk dunia kita tuh kadang-kadang ya Allah siang jadi malam, malam jadi siang untuk dunia. Itu bahasa-bahasa gigih giat dalam urusan duniawi. Kreatif. Untuk urusan dunia kita sanggup kalau di Palembang tuh apa tuh? Pergi ayam bekokok, balik ayam nyangkok. Itu sama, itu gambaran gigih giatnya. Itu untuk dunia. Apakah salah? Tentu tidak. Ya harus seperti itu. Nah tapi paling tidak, kalau seandainya kita untuk urusan dunia harus seperti itu, harus peras keringat, banting tulang, ya kan? Ada istilah-istilah yang dipakai itu menggambarkan kegigihannya. Ada lagi yang tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki katanya. Untuk dunia ya harus seperti itu. Perjuangan kita agar kita di dunia ini merasakan kemudahan, kenyamanan, ya kan? Nah, tapi paling tidak ini menjadi ukuran kita. Kalau untuk urusan dunia yang hidup kita kurang lebih 60-70, agar kita merasakan kemudahan, kenyamanan di dunia ini harus seperti itu perjuangan kita yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, untuk akhirat kita apakah juga sudah seperti itu? Nah, introspeksi diri gambarannya. Ya kalau untuk dunia saja yang usia 60-70 harus seperti itu, harus sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Udah sekolah tinggi-tinggi nanti harus giat demi tujuan dunia agar mudah urusan dan yang lainnya.
Nah harusnya kalau untuk urusan dunia saja harus seperti itu, harusnya untuk urusan akhirat kita, cara kita berusaha untuk akhirat kita pun tidak kalah dengan urusan dunia kita. Baru oke. Nah kalau misalnya di antara kita belum seperti itu, hanya dalam urusan dunia saja, yuk di tahun baru ini kita juga berjuang untuk akhirat kita seperti yang kita lakukan di dunia kita. Baru bisa imbang. Karena kalau udah dunia arahnya, itu bisa celaka nanti. Tapi kalau paling tidak tuh kita harus imbang. Nggak boleh, karena kita tuh umat tengah-tengah. Antara dunia dan akhirat tuh harus imbang. Nggak boleh berat kiri atau kanan. Yang harus berat ke kanan itu apa? Amal solehnya. Tapi kalau masalah dunianya harus imbang. Kita tuh umat tengah-tengah. Ya. Bukan umat yang sebelah kiri, bukan umat juga sebelah kanan. Kita ini sebagai umat tengah-tengah, maka harus imbang. Makanya ada perintahnya dalam Quran, carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu untuk akhiratmu, tapi duniamu juga jangan dilupakan. Karena dunia ini sebagai sarana ya untuk meraih akhirat kita. Karena semakin banyak dunia ini kita raih, maka semakin mudah akhirat akan kita dapat. Karena dengan uang kita akan banyak sedekah. Dengan banyak waktu kita banyak kesempatan. Nah, tapi kadang-kadang ada yang tidak amanah. Jadi, di antara yang harus kita lakukan di tahun berganti ini, di antaranya kita muhasabah diri. Di mana kurangnya kita, ya, di mana yang perlu kita perbaiki, mulailah kita perbaiki. Tujuannya agar kita tidak menjadi orang-orangnya rugi, tidak menjadi penyesalan kita. Kemudian yang kedua, di ayat berikutnya, 19, jangan kamu itu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah pun melupakan kamu. Mereka itu orang-orang yang fasik. Jadilah orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah. Entah itu mengingat Allah dengan hati, entah itu mengingat Allah dengan menjauhi larangannya. Ya kan? Zikir itu macam-macam cara mengingatnya. Atau mungkin dengan betul-betul ada bacaan-bacaan yang terucap dari lisan kita. Jadi mengingat Allah itu intinya melakukan apa yang diperintahkan. Ada perintah itu yang dilakukan dengan hati. Ada larangan itu yang penyakit hati yang kita jauhi. Ada juga mengingat Allah dengan zikir-zikir. Atau mungkin kita mengingat Allah itu dengan cara menjauhi apa yang Allah larang ucapkan. Ada kesempatan untuk berbohong, kita jauhin. Itu mengingat Allah pahala. Ada kesempatan ngomongin orang, kita jauhin. Itu zikir. Itu pahalanya besar. Atau mungkin dengan cara apa? Mengingat Allah kita melakukan perintah-perintah Allah. Dan Rasulnya baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Atau mungkin kita menjauhi, mengingat Allah dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang misalnya. Berpakaian yang dilarang kita jauhi. Nah hal yang seperti itu termasuk di kategori mengingat Allah. Tidak selalu harus dengan zikir ucapan. Di mana kesempatan-kesempatan kita untuk mengingat untuk 3 hal ini perbanyak. Mungkin tidak nampak lisan yang berucapkan zikir, tapi sebenarnya dia sedang menjauhi larangan Allah. Itu sedang ibadah, mengingat Allah. Jadi berzikir itu jangan hanya diartikan hanya ya berzikir dengan memuji Allah, mengingat Allah, menyucikan Allah. Itu iya, betul. Tapi zikir yang lainnya juga disebut juga mengingat Allah. Dalam rangka apapun, intinya kebaikan entah itu dengan hati, ataupun dengan ucapan, ataupun dengan perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, selain kita perbanyak muhasabah diri dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah maupun kepada hablum minan nas, yang kedua langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita ke depan menjadi yang lebih baik lagi dalam urusan dunia dan akhirat kita. Kita buka surat 7 ayatnya 34, 35. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan agar kita tambah baik ke depan. Surat Al-A'raf ayatnya 34, 35. Surat 7, 34, 35. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa
ajaluhum la yastakhirun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Yang kedua, perbanyak memperbaiki diri dalam segala hal. Atau yang sering disebut sebagai hijrah. Mulai dari berpakaian, mulai dari pergaulan, ya kan? Perbaikin. Supaya ke depan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Selain dari muhasabah diri, yang kedua kita perbaiki diri kita masing-masing. Mungkin sholat kita yang harus kita perbaiki, mana tempat-tempatnya, mungkin durasinya. Karena di antara amalan-amalan orang yang sholat tidak diterima, karena durasinya terlalu cepat. Ya, tidak seperti yang Nabi SAW contohkan. Di antara penyebab sholat orang tertolak, fawailul lil musallin, durasinya terlalu cepat. Yang 13. Yang disebut sebagai rukun 13. Mungkin ada hal-hal amalan-amalan yang lain yang harus kita perbaiki mungkin. Karena dalam urusan agama ini kita jangan pernah sungkan, jangan pernah segan, jangan pernah malu untuk belajar, Pak. Karena tidak ada kata telat untuk belajar dalam urusan agama. Ya. Jangan pernah malu, jangan pernah sungkan dalam urusan agama. Karena kalau kita mulai malu, sungkan dalam urusan agama, siap-siap untuk celaka. Tapi kalau untuk urusan dunia mungkin kita sudah malu, Pak. Iya kan? Kita yang udah tua-tua ini nak kuliah lagi, misalnya kan malu. Kan tidak cocok lagi. Tapi kalau untuk urusan agama tidak. Walaupun usia kita itu entah udah berapa, jangan pernah malu. Karena tidak ada kata-kata telat untuk belajar dalam urusan agama ini. Dalam rangka untuk apa? Memperbaiki. Entah itu apa saja. Bacaan kita, jangan sungkan. Amalan kita, misalnya. Mungkin ada yang mau fokus memperbaiki hati, khusyuk, ikhlas, misalnya. Bisa jadi seperti itu. Menata hatinya. Jadi perbaiki segala hal yang ada di diri kita. Hijrah. Dan setiap umat itu punya ajal. Batas waktu yang sudah ditentukan. Apabila ajal itu tiba, tidak bisa minta ditunda. Atau ada yang pengen cepat, minta percepatan, tidak bisa. Ini suatu ketetapan. Walaupun ada ketetapan-ketetapan takdir itu yang bisa dirubah. Dengan amalan-amalan. Ya. Ada takdir yang hakiki, tapi ada takdir yang tidak hakiki. Kalau yang hakiki artinya tidak bisa dirubah lagi, tapi ada yang masih bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah dengan amal dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya di ayat 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu Rasul dari kalanganmu sendiri, zaman itu, kalau kita tuh sekarang, yang saling mengingatkan, entah itu suami kita, entah itu istri kita, atau entah teman kita, entah itu saudara kita, teman-teman media kita yang saling ajak dalam kebaikan, itu termasuk cara-cara Allah memberikan pertolongan.
kemudian menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa yang melaksanakan perintah dan dia memperbaiki kedua itu, Allah jamin. Kan Masya Allah nih. Jadi yang selain dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada jaminan bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Ya kan, ada jaminan tuh. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah, dia ada jaminan untuk hari ini. Sama Pak. Kalau kita dalam keadaan berhijrah, memperbaiki diri, berarti kita hidup dalam jaminan Allah. Jadi selain doa subuh di Quran ada. Jadi amalan berhijrah, kita sedang memperbaiki diri ini, hidup kita sedang di bawah jaminan Allah. Dalil hadisnya banyak. Di antaranya seorang pemuda yang membunuh 100 orang, saat dia mau hijrah, hidup dia di bawah lindungan Allah. Kalaupun mati, ada jaminan. Juga ada di Quran hadis dalilnya. Kan enak. Jadi hijrah amalan yang misalnya kita mau memperbaiki diri itu. Dan ini kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat perlindungan dari Allah. Kalaupun maaf, tujuan kita belum sampai kepada Ka'bah. Karena hijrah itu tujuannya Ka'bah. Maka pahala sudah Allah tetapkan. Kan luar biasa. Jadi ada amalan-amalan yang membuat hati itu tenang. Di antaranya adalah hijrah, memperbaiki diri. Di Quran surat An-Nisa tuh jaminannya. Nah kemudian selanjutnya, barang siapa yang memperbaiki ketakwaannya, baik dalam hal perintah maupun larangannya, dia mulai memperbaiki. Tentu dalam hal perintah dia mulai memperbaiki dalam pelaksanaannya. Dalam hal larangan dia mulai banyak hal-hal yang selama ini dia kerjakan, kemudian dia tinggalkan karena itu termasuk dari larangan. Allah jamin yang pertama, tidak ada rasa takut pada mereka dan Allah jamin mereka tidak sedih. Kalaupun mati, pahala kafahnya sudah Allah tetapkan dalam Quran surat An-Nisa. Nah ini buat hati tenang ini Pak. Ya kan? Membuat hati kita, aduh kayaknya aman nih. Kenapa? Karena yang jamin Allah. Tapi kalau yang jamin yang lain kita ketar-ketir. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau Allah yang jamin coba. Tapi dengan syarat apa? Perbaiki. Tapi jangan satu aja. Jangan memperbaiki sholatnya saja. Semua. Perintah. Perintah itu ada dua, baik itu yang diperintahkan maupun yang dilarang. Dulu kita masih begini karena tahu udah dilarang, pengen perbaiki diri, udah jauhin, ya kan? Dulu masih begini, ya. Dulu suka senam tapi di kambang iwa misalnya. Udah tahu udah dikurangin, enggak lagi. Dia senam tapi di rumah sendiri mungkin. Dirubah caranya. Nah itu termasuk. Nah orang yang hidupnya dalam keadaan seperti ini, kemudian kematian menimpanya, dia dapat jaminan Allah. Kan luar biasa. Coba lihat Quran surat An-Nisa ayat 100 jaminannya. An-Nisa 100. Surat 4 ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yahruj min baitihi muhajiran ilallah ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Supaya tambah baik deh. Kan ada jaminan. Evaluasi diri kita, mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, hijrah, baik dalam urusan perintah maupun larangan, ya kan? Hijrah itu tujuannya kapah Pak di surat Al-Baqarah. Kapah. Jadi tujuan kita itu kapah.
Nah, kalaupun seandainya dalam hijrah kita memperbaiki diri ini ternyata belum sampai kepada kapah tadi tujuan akhirnya, tetap pahala sempurna Allah berikan kepadanya. Kan buat hati senang, Pak. Artinya ada perubahan, kebaikan dari tahun ke tahun. Karena kata Nabi SAW, barang siapa hari ini sama dengan kemarin, pekan ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, itu termasuk orang yang beriman tapi rugi. Itu perbaikin. Terakhir, yang harus kita lakukan agar kita ke depan lebih baik lagi apa? Menggunakan sesuatu yang apa saat ini Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Apapun itu. Waktukah? Kesempatankah? Ilmukah? Hartakah? Matakah? Telingakah? Gunakan untuk baik-baik semua, Pak. Di antara yang harus kita lakukan yang ketiga, menggunakan apa yang Allah berikan, yang diberikan buat kita, untuk kita saat ini, yang sudah kita punya, gunakan semuanya untuk kebaikan. Termasuk telinga kita ini. Kadang-kadang kita tuh dengar Pak yang baik, tapi kadang-kadang ada juga kesempatan dengar yang tidak. Terus caranya gimana? Kalau kanan dengar baik, kalau kiri dengar baik, apa ditutup? Udah. Berpaling saja. Nah itu termasuk Pak. Kita buka dalilnya. Ini ayat terakhir untuk pertemuan ini. Surat 28. 77. Di antara yang harus kita lakukan agar kita tambah baik ke depan, menggunakan apa yang diberikan untuk kebaikan. Surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, di antara yang harus kita lakukan yang ketiga, supaya kita ke depan tambah baik lagi, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Karena ada di Quran surat 56 ayat 82 itu, ada orang yang diberikan anugerah justru digunakannya untuk hal yang buruk. Atau yang disebut sebagai kufur nikmat. Kalau ini bersyukur. Nah, apa saja yang saat ini Allah anugerahkan kepada kita, apapun itu, ilmukah, waktukah, atau keluarga kita sendiri mungkin. Atau teman-teman kita sendiri, kita diberi teman yang baik, diberi teman yang tidak baik. Semua itu baik itu Pak. Kalau yang baik kan diajak ngaji gampang. 1 kali ngajak dia datang. Tapi yang tidak baik udah 5 kali diajak, tidak datang. Tapi selama 5 kali ngajak itu, pahalanya udah 5 kali ngajak datang tuh 5 kali dapat kita. Itu untungnya kita kalau misalnya yang satu baik, yang tetap jadi amal soleh semua. Bahkan kita itu bisa berlatih kesabaran kita mungkin dari suami-suami kita sendiri. Mungkin kita tuh bisa melatih kesabaran kita mungkin dari istri kita sendiri. Ternyata ada manfaatnya Pak. Suami yang begini ada manfaatnya, istri yang begini ada manfaatnya. Maka Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah, sesuatu yang buruk jangan dulu dianggap buruk. Karena bisa jadi yang buruk menurut kamu itu baik. Tapi juga jangan dulu kamu anggap yang baik itu baik menurut kamu. Kadang-kadang bisa jadi tidak baik. Dan contohnya banyak di Quran Pak. Salah satunya di Quran surat 61 itu. Allah kisahkan tentang seorang perempuan, istri yang ahli surga dan ahli neraka.
Mungkin secara penilaian kita, kalau kita belum tahu ayat itu, enak bener ya jadi istrinya Nabi Lut, karena dia Nabi. Enak bener ya jadi istrinya Nabi Nuh, karena dia Rasul. Sebelum tahu ayat itu, iya ya. Ternyata Pak, istrinya Rasul Nabi Nuh itu masuk neraka loh Pak. Cuman kalau kita tidak tahu ayat itu kayaknya enak ya. Menurut pandangan kita. Tapi lihat istrinya Fir'aun yang namanya Asyah itu. Di ayat berikutnya juga Allah kisahkan. Ternyata jadi ahli sorga Pak. Kalau misalnya ibu-ibu, kalau belum tahu ayat itu. Kalau disuruh milih. Mau jadi istri Nabi Nuh apa mau jadi istri Fir'aun? Ayo, misalnya. Nah, itu sama, Pak. Jadi sesuatu yang dianugerahkan apapun itu. Yang menurut kita ini, aduh teman ini kayaknya, aduh suami ini. Udahlah, pasti baik buat kita. Jadi gunakan saja sesuatu entah itu menurut kita tidak baik. Atau menurut kita itu baik. Setiap apapun. Termasuk kekurangan kita, kelebihan kita, waktu kita, anggota tubuh kita ini. Agar kita ke depan menjadi orang yang lebih baik itu. Apapun itu, gunakanlah untuk kebaikan. Kan banyak cara Pak. Untuk supaya ke depan kita lebih baik lagi. Semoga kita semua di tahun 1446 Hijriah ini menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dalam urusan akhirat dan dunia kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.